Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gadget Channel. Salam sehat sejahtera, sukses buat kita semua. Hari ini saya kerja siang dan hari ini juga saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman. Nih, nah, ini teman kita. Dia karyawan baru, experience dari perusahaan lain ya. Nah, hari ini dia orientasi lapangan. Sudah berjalan 4 hari katanya. Dan ketempatan hari ini tadi ketemu ikut dengan saya, oke, saya ikut dengan unit saya untuk orientasi lapangan. Orientasi lapangan ya, teman-teman, bukan ngajarin enggak, karena beliau ini adalah senior. Ini senior saya ini. Senior, terus terang senior nih. Saya lucu nih sekarang ini posisinya ini senior di orientasi sama junior nih ya. Ini oke, ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang senior? Karena jam terbang dia lebih banyak jam terbang dia daripada saya. Jadi operator dia. Itu teman-teman. Jadi saya berbincang-bincang sama dia lah. Ya buat teman-teman sebagai motivasi ya. Perjalanan karir dia seperti apa sampai sekarang ini. Nah, gitu loh. Mudah-mudahan dia mau sedikit membagi pengalamannya lah buat teman-teman semua ya. Yang banyak bertanya kepada saya, dari mana asalnya, gimana cara masuknya awalnya. Beliau dari Jawa loh, dari Jawa ini. Langsung dari Jawa, kan Mas ya? Dari Jawa kan? Dari Jawa langsung. Mas ini dari Jawa langsung dan daftar ke sini juga online juga ya, pengalaman dia. Nah, memang dia punya pengalaman dan nanti kita coba tanya-tanya lah. Tunggu jam istirahat nanti tanya-tanya. Sekarang lagi posisi nyetir kita nggak boleh ya, nggak boleh terlalu mendetail. Nanti pada waktu standby kita tanya dulu prosesnya lah seperti apa. Jadi buat adik-adik yang baru lulus SMA yang ingin tahu dunia tambang, ikuti channel saya. Semoga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang saya bilang tadi senior, ya ini senior kita ya. Ini senior saya, terus terang ini senior. Karena tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit, rupanya dia senior banget ini. Ini udah wala jauh pokoknya dengan saya. Jadi posisi dia senior. Dan ini teman kita ini ya, dia baru aja lulus tes di perusahaan tempat saya kerja. Dia ikut tes experience ya, experience dari perusahaan yang sebelumnya ya. Dan sekarang dia sudah melakukan orientasi lapangan sambil menunggu simper ya. Betul. Nah, udah berjalan 4 hari. Dan pada waktu tadi pagi ketemu dengan saya dan dia mau ikut dengan saya, oke lanjut ikut tempat saya nggak masalah gitu ya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, ternyata dia ini dari Jawa, nah, langsung tes dari Jawa lewat online ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwa saya lewat online itu memang benar-benar bisa ya, karena ada yang ngomong harus ada orang dalam lah, apalah, tapi ini teman ini buktinya yang saya tanya dia nggak pakai orang dalam. Tapi bukan itu yang saya bahas sekarang, saya ingin membahas ya mengenai pengalaman teman inilah. Jadi biar adik-adik yang selama ini tanya lewat WA dengan saya, lewat IG, terus inbox juga lewat saya semua menanyakan gimana caranya. Sekarang saya ketemu dengan langsung dengan teman ini yang pengalamannya cukup banyak daripada saya ya. Nah, dari mulai titik nolnya seperti apa. Mudah-mudahan teman ini bisa memberi informasi sebagai motivasi buat teman-teman semua ya. Ini Mas ya, teman-teman ini banyak meminta ilmu lah, pengetahuan dari saya mengenai gimana caranya sih. Nah, saya kan nggak secara langsung menjalankan, mumpung ada sampean, tolonglah kasih informasi buat teman-teman yang ada di luar sana, biar mereka sedikit banyak bisa mengikuti jejak ataupun orang ini bisa kok, masa aku nggak bisa kan begitu. Nah, Mas, silakan. Perkenalan dulu kah atau gimana? Ya, perkenalkan teman-teman, saya Gesang. Saya sebenarnya aslinya kelahiran dari Salatiga, Jawa Tengah, Kota Jawa Tengah. Tapi sekarang bertempat tinggal di Surakarta, Solo. Jadi di sini bersama Pak Nana saya akan sedikit menyampaikan perihal pengalaman atau titik mulai saya bisa bekerja di tambang. Jadi buat teman-teman yang baru, apalagi yang baru lulus dari sekolah ya, SMA, SMK itu nggak perlu bingung caranya gimana. Jadi biasanya kalau tempat saya kan dulu saya lulusan dari SMK. Jadi SMK itu biasanya dia ada namanya satu badan namanya BKK, Badan Ketenagakerjaan. Jadi di situ teman-teman bisa yang entah yang SMK atau dari SMA dari lain tuh biasa dia bertanya dari sana Pak. Jadi
Jadi kita bisa tanya tuh di sana tuh banyak sekali lowongan pekerjaan yang dari tambang, mungkin dari perusahaan-perusahaan lain tuh banyak. Nah, dia bekerja sama mungkin sama sekolah itu, sama SMK. Kalau di tempat saya tuh tempat Salatiga, saya di sekolah saya dulu, gitu. Nah, jadi kita bisa tanya di situ apa-apa saja yang perusahaan atau ya istilah kata lowongan yang di situ ada seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi buat teman-teman yang habis lulus atau mungkin masih menjelang mau lulus tuh bisa kita coba daftar-daftar, nanti kita ikutnya dari fresh graduate atau baru. Ya, itu di BKK contohnya. Ya. Itu BKK kan kantor ya? Kantor ya? Atau BKK? Dia itu kayak sebenarnya bukan kantor. Jadi kayak di sekolah dia ada yang bukan kantor, kayak tim aja di situ. Seperti gitu. itu. Jadi cari informasi dulu ya. Cari informasi. Kemudian dapat informasi itu kita datang ke situ. Iya. Jadi terus itu ada pemanya lowongan ini, lowongan ini. Terserah sampai masuknya di mana gitu ya. Masuk. Biasanya banyak lah di sana tuh, entah dari tambang atau apa tuh banyak sekali. Terus itu persyaratannya apa aja, Mas? Kalau kita sebagai yang baru lulus ya pasti ya ijazah pasti ijazah seperti ijazah, terus bikin ya SKCK, surat keterangan kalau SKCK ya teman-teman, SKCK ya, ijazah pasti, fotokopi KTP, terus kartu kuning nggak dari dulu waktu saya nggak perlu, kita nggak perlu. Jadi ya tergantung ya kita lihat aja di situ. Biasanya di BKK itu dia sudah ada syarat-syarat seperti apa, dia dari perusahaan itu sudah mengasih informasi dari BKK harus melengkapi seperti itu. Jadi kita tinggal tanya seperti apa yang harus dilengkapi. Apalagi kalau belum lulus, misalnya masih kelas 3 mau menjelang lulus, sebenarnya ijazah belum keluar, Pak. Jadi kita bisa mungkin ijazah itu nanti setelah lulus baru kita masukin berkasnya seperti itu. Oh, bisa juga gitu ya? Ya. Ini karena ada juga kemarin teman tanya kan, belum punya ijazahnya mau keluar ya? Ya. Ijazah saya belum terima ijazah, apa Mas? Tapi saya mau itu bisa nggak? Ya saya nggak tahu jawabnya. Ya. Ternyata bisa ya. Bisa. Di BKK, istilahnya daftarkan dulu. Iya, daftarkan dulu gitu aja. Jadi kita ikuti seleksi dulu aja. Nanti perihal berkas kita bisa menyusul, karena kan pasti perusahaan itu yang bekerja sama dengan BKK atau sekolah itu kan dia tahu, oh ini belum lulus, ya, ini sudah lulus. Ada yang menjamin lah. Nah, dia ada menjamin, jadi bisa. Seperti saya dulu waktu saya ya pengalaman kita, saya berbagi cerita, saya dulu pertama kali juga belum lulus, Pak. Jadi masih tuh berat katanya berjalan sambil ujian dan sebagainya, sambil juga kita melakukan pendaftaran kayak wawancara dan sebagainya gitu. Dan nanti setelah selesai sudah lulus, nah kita baru melampirkan dokumen ijazah. Itu masalah pengalaman nggak usah lah pokoknya. Ya, karena memang nanti kita harus ada pengalaman. Ada pengalaman. Nah, itu ya teman-teman ya. Ternyata ya kita belum punya ijazah. Kalau ijazah mau keluar, umpamanya bulan depan atau 2 bulan lagi mau keluar, nggak apa-apa. Datangi ke BKK ya, ya. Dan cari informasi BKK lah. Betul. Boleh Badan Ketenagakerjaan yang ada di wilayah, ya kan? Ya rata-rata SMK dia punya kok. Ya. SMK itu ya namanya. Saya nggak tahu. Di sini kan udah ada jawabannya. Jawabannya sudah ada. Karena ada yang tanya waktu saya nggak tahu. Saya jawabnya ya kalau nggak ada ijazah nggak ada. Saya jawab gitu. Oh iya. Oh bisa. Sekarang ada jawabannya ya. Nah terus ini Bang, tahun berapa sampai? Dulu saya 2010 itu pada waktu itu dapat informasi dari mana? Dia dari BKK dulu, dari sekolah yang punya BKK, kita punya BKK itu dia menginformasikan kepada anak kelas 3. Nah, yang mau lulus, ini ada lowongan seperti ini di perusahaan ini. Mau enggak? Kalau mau ya daftar, masukin nama. Kita ikutin rekrutmennya seperti apa. Itu tanpa ada ijazah, belum ada syarat-syaratnya. Ya, kita pendaftaran di situ. Biasanya kalau dari sekolah masih sekolah biasanya nggak masalah. Cuma kalau kita udah lulus ya kita itu seperti alumni, jadi harus pakai ijazah. Tapi kalau masih bersekolah ya kita tapi kan nggak semua sekolah kan ada BKK kan? Kalau rata-rata kalau punya saya ya saya kurang tahu kalau di posisi luar Pulau Jawa. Kalau saya di Pulau Jawa biasanya setiap SMK dia punya BKK, jadi dia punya informasi itu dia lari ke BKK dan dipromosikan. Oh, dia punya apa ya? Link ya. Informasi itu yang masuk ke semua sekolah-sekolah gitu. Cuman nanti buat prosesnya biasanya dia pilih salah satu sekolah. Di mana yang cocoknya apanya untuk tesnya, untuk apa di mana cocoknya, satu tempat gitu ya. Iya betul.
Oke. Dari situ itu informasi itu yang masa lalu ya. Iya. Dulu kan masih belum ada yang namanya internet, masih Iya. belum kuat internet. Kalau sekarang, nah sekarang ini kan sistemnya Online link, semua. online. Iya. Online aja. Emang ada tesnya di sini, di sekolah ini, sekolah ini. Tapi selain itu kita bisa daftar online kok Iya, kalau betul. sekarang. Bisa, Kan? bisa online. Lewat link sekarang malah Iya. lebih mudah sebenarnya teman-teman ya. Malah lebih mudah sebenarnya kita lewat online dibandingkan yang dulu masih manual gitu Iya. kan. Harus datang ke sana ke sini. Intinya ya buat teman-teman semua ya aktiflah dalam media sosial, masuk ke grup-grup atau apa pekerjaan, lowongan pekerjaan itu Iya. pasti ada. Betul. Jangan ragu-ragu, masukkan saja. Ini udah informasi yang jelas sudah. Ijazah belum ada bisa, tapi Iya. ya gitu langsung manual ke BKK-nya, Iya. manual di atas online. Gitu loh. Kalau online mungkin ya harus ada ijazah lah Betul. kalau ada online. Terus masalah itu jurusan-jurusan nggak perlu ya? Jurusan tuh SMA bisa. SMA Jurusan ini, jurusan ini. enggak, enggak. Yang penting SMA, SMK. Iya, SMA. Tambang tak perlu jurusan-jurusan. Iya. Soalnya kita kalau bisa sekolah, intinya kita mulai dari nol. Iya betul. Belum ada pengalaman, jadi Jadi ya apa-apa segala macam. apa ya? Jurusan-jurusan nggak terlalu. Ya. Itu tahun dari tahun 2010. Ya, 2010 teman-teman ya. Makanya gue bilang senior. Dia 2010 tamat SMA, ikut fresh graduate. Iya, fresh graduate di perusahaan, satu perusahaan itu dari 2010 sampai sekarang berapa tahun bawa HD. Iya. Makanya gue bilang ini senior. Sedangkan saya masih baru 3 tahun. Iya 3 tahun sih Pak. Dia ini sudah berapa tahun. Tapi terus waktu itu gimana Mas? Dari perusahaan yang pertama itu berapa tahun tuh sampai keluar PHK atau dosen? Nah, dari perusahaan yang pertama itu sudah hampir dia menginjak hampir 11 tahun. Nah, 11 tahun. Hampir 11 tahun. Basi. Pengalamannya Kenapa ada basi. basi? Ya. Contoh saya. 11 tahun. Ya. Ya, desain. Ya resign karena ada suatu masalah jadi resign seperti itu. Desain sampai berapa tahun itu? Mungkin karena ya mungkin ya nyampe setahun lah, tapi udah lebih. Dia sempat desain. Ya. Ini 11 tahun di perusahaan Ya. pertama dia membuat dia jadi operator fresh graduate, terus dia desain. Ya. Ya kan? Di desain dia di kampung sekitar setahun. Iya. Mengelola usaha sendiri maksudnya. Tapi ya apa daya ya kan. Ya, Sekarang kondisi kopi seperti kopi ini. segala macam akhirnya ambrol. Ya istilahnya nggak memungkinkan lah untuk diteruskan dan dia dapat informasi loker lagi Iya. dari loker masukkan ke Iya. sini. Ya benar kata Pak Nanang, media sosial itu penting. Jadi saya dapatnya juga dari media sosial, IG, Facebook, terus saya ikut kayak Telegram khusus Nah, tamu-tamu. Jadi saya tahu. tahu. Jadi banyak informasi di situ. Jadi kalau teman-teman yang alumni atau yang udah lama, ya cari pintar kayak Pak Nanang harus sering aktif di media sosial. Terus dan selain aktif juga ya bergerak lah Iya. ya, cuma tahu diem aja kapan Iya. bisa gitu. Cuman gimana apalagi ada juga yang gitu. Bang, gak apa-apa bang, mau tolong masukkan saya nanti saya bayar. Oh, emang saya ini apa? Saya ini kuli kelas teri, gak mungkin bisa, mohon maaf. Baru. Ya, kayak teman ini masuk ke sini kan, ya, dia tanpa orang dalam kok, nggak ada Iya. orang dalam, terus terang nggak ada orang dalam. Online masuk, Iya. gimana prosesnya kemarin? Ya Enggak. nggak harus tetap nunggu juga. Saya juga Gimana nyebar pertamanya? Ya. Sampai masukkan lamaran, masukkan lewat link, lewat link. selang berapa harinya gimana? Agak lumayan sih Pak, mungkin ya sebulanan ada mungkin. Tapi itu kan saya juga nggak cuma satu aja. Ya, sebar Sebar Itu, semuanya. sebar Gitu. sebar. Apa Ibarat yang- kita mau nangkap ikan, Ya, pasang umpan pasang iya benar. Jadi mana yang ada kita sesuai kriteria kita masukin semua. Jadi sampai tes berapa perusahaan bang? Wah, agak banyak lumayan. Lumayan. Cuma yang nyangkut di sini. Iya, nyangkut di sini. Nah itu, jadi prosesnya di sini masukkan lamaran. Ini pasti ada waktu, nunggu waktu. waktu Lumayan sih. Terus ada itu kalau apa itu PPS ini kita dikasih tahu. Ya, kalau persyaratan kan administrasi pertama itu. Jadi kalau lolos nanti di WA, dia di WA Ya, untuk lanjut. lanjut proses selanjutnya. pertama kan seleksi berkasnya dulu. Iya, Nah, pasti. berkas baru lolos diinformasikan Lolos, tesnya iya. kapan lagi. Seperti itu. Online lagi. Online lagi. Jadi bisa ikut tes online. Online, psikotes online, terus interview apa ya kemarin itu User. dari user sini juga online. Online juga. Baru nanti setelah semua itu lolos, kita dikasih jadwal untuk tes praktek di site. MC-nya. MC-nya di sini juga. di sini? Kalau PPA di sini. Oh, Saya di sana dikasih ya. tahu ya. Selain itu, kalau Dan- bunga udah bisa. Ya, jadi mungkin sistemnya perusahaan beda-beda mungkin ada yang MCU dulu baru kita Ya. ada yang Jadi semua bisa tes lolos, terus Interview. lolos, baru diinformasikan lagi untuk ke saya.
tes lapangan sama MCU. Ya kan? Nah, lapangannya ini pakai biaya sendiri atau perusahaan? Alhamdulillah sih kalau dari BPA ya, saya beli sebelum apa? Nggak apa-apa. Nah itu dibiayai. Alhamdulillah dibiayai. Alhamdulillah dibayar teman-teman ya, dibiayai. Jadi kita nanti kasih tiket berangkat ke sini. Alhamdulillah lagi kita di sini dapat tempat tinggal, fasilitasnya semua. Gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja proses di sini. Pokoknya diundang kita ke sini, perusahaan sudah bertanggung jawab. Iya, betul. Itu istilahnya. Dia berani mengundang kita ke sini ke set, berarti dia bertanggung jawab dari mulai pesawatnya, mau apa, transportasinya sampai ke set, tempat tinggal kita di set, makan kita di set, selama mengikuti tes lapangan sampai MCU. Iya. Nah kalau nanti seandainya, contohnya kalau seandainya MCU nggak lolos, ya nggak tahu kita ke depannya seperti apa. Iya, ya seandainya itu kan, tapi alhamdulillah teman ini lolos. Iya. Semua, dan sekarang sudah nunggu simper sekaligus orientasi. Nah ini junior orientasi senior. Bukan. Menurut saya kalau dunia tambang itu nggak ada junior senior, cuma jam terbangnya saja yang hanya kedua. Jam terbangnya. Semua di sini sama seperti, cuma jam terbangnya aja lebih banyak seperti itu. Jalurnya itu kan ada dua seperti gue bilang dulu kan, jalur itu ada dua. Ada lewat press graded, ya, ada lewat pengalaman saja. Kalau pengalaman saja atau jam pengalaman kerja ya semacam saya dari non skill tapi pengalaman. Kalau teman ini dari non skill tapi dari pendidikan, lebih pintar dia. Karena dia di sekolahnya memang benar-benar dididik. Dari mulai dibotak sampai gondrong gitu kan. Kalau saya kan enggak gitu. Makanya ya mungkin dalam teori saya kurang, tapi teori dia lebih pintar. Sama aja semua gas sama rem sama steering sama. Oke. Apalagi kira-kira yang bisa disampaikan buat teman-teman? Ya teman-teman yang fresh grade seperti tadi yang di itu motivasinya gimana teman-teman ini kedepannya biar ingin maju seperti kita atau seperti sampean gimana teman-teman ini buat motivasi buat teman-teman lah di luar sana gimana? Ya seperti yang tadi kita bilang itu jangan bosan-bosannya cari informasi dan apa itu tadi udah dapat informasi ya kita bergerak gitu, jangan cuma di mana dapat informasi kita bergerak. Jadi apa itu kita ada bisa tahu gitu loh. Kalau cuma sekedar tahu informasi tapi nggak bergerak ya sama aja kita nggak ada dapat hasilnya. Harus bergerak, cari informasi terus. Kalau sudah dapat ya kita coba terus saja gitu. Tidak usah pantang putus asa, jangan menyerah gitu loh. Pasti nanti suatu saat adalah kita bisa gitu. Nggak usah kita sebar ke banyak tempat nggak masalah. Sama itu kita mencari peluang seperti itu. Ya intinya ya begitulah kan istilahnya, umur kita masih muda, teman SMA kan masih muda, masih non skill ya, ikuti aja tesnya, memang persyaratannya apa ya, tinggi badan segala macam, nilai tadi gitu nggak usah diuruskan dulu, yang penting bisa masuk tes, ikuti tes gitu loh istilah. Nggak masalah itu semua, namanya juga berusaha ya kan gitu. Ini kalau memang masih ada kemauan, terus kesempatan juga ada, rezeki juga ada, datang secara bersamaan pasti berhasil, itu aja. Tapi gimana kalau seandainya tiga itu tidak bersamaan, ada kesempatan sampai nggak mau contohnya, ya percuma. Ada kemauan, kesempatan tidak ada, ya percuma juga. Oke, saya rasa itu aja ya buat teman kita ini ya. Tadi ketemu ini baru ketemu loh, terus yang bukan settingan, baru ketemu, baru kenalan juga di sini ya, bukan saya kenal lama di setting enggak. Oke lah gitu teman-teman ya, saya akhiri dulu ya. Semoga informasi dari kami berdua itu bermanfaat ya buat kalian semua. Jika memang channel ini bermanfaat, bergabung dengan channel saya. Jika tidak bermanfaat ya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya hanya bisa berinformasi saja, tidak bisa membantu lebih. Baiklah, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.